Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi seperti biasa dalam video kali ini gue mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Nah, yang gue bahas ini adalah volume 11 dari Classroom of the Elite tahun yang kedua. Dan video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 11 Classroom of the Elite tahun yang kedua. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Oh ya, sebelum mulai gua tuh ternyata kemarin salah hitung guys. Jadi total pertandingan yang diadain sama pihak sekolah tuh ada 19, bukan 20. Dan sistemnya tuh bisa dibilang round robin. Jadi setiap kelompok bakal saling berhadapan. Nah, aturan pertandingan Nagumo melawan Ayano Koji, Ayano Koji itu nggak boleh kalah 3 kali dari 19 pertandingan. Kalau Ayano Koji kalah 3 kali, maka Ayano Koji lah yang kalah. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Ayano Koji yang cerita ke Hashimoto soal dia yang bakal bertarung melawan Nagumo. Ya, Ayano Koji ini cerita ke Hashimoto karena dia tuh nggak mau nantinya Hashimoto berisik dan melakukan hal-hal yang bakal merepotkan Ayano Koji. Makanya lebih baik Ayano Koji itu ceritain di awal biar Hashimoto tuh nggak mencari tahu sendiri. Hashimoto di sini salut karena Ayano Koji berhasil menarik perhatiannya Nagumo. Hashimoto di sini ngasih tahu kalau dia bakal membantu. Di sini juga ada obrolan tentang uang yang bakal didapat sama Ayano Koji dari mengalahkan Nagumo. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia nggak tahu jumlahnya. Singkat cerita, hari pertama pertandingan pun dimulai. Pertandingan dimulai dari pertandingan seni merangkai bunga atau bahasa Jepangnya adalah Oshibana. Nah, di sini Nanase tuh penasaran apakah Ayano Koji bisa melakukan Oshibana atau enggak. Ayano Koji di sini cuma jawab kalau dia tuh nggak pernah melakukan Oshibana. Tapi walaupun gitu, Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia udah mendapatkan sedikit bimbingan dari Hiyori tentang Oshibana. Nah, di sini Nanase tentunya terkejut. Nanase tuh mengira kalau Ayano Koji ahli dalam Oshibana. Makanya Ayano Koji ikutan di pertandingan ini. Oh ya, jadi Nanase tuh menegur Ayano karena Ayano Koji itu adalah satu-satunya peserta laki-laki yang mengikuti pertandingan seni merangkai bunga. Jadi di pertandingan kali ini lawan Ayano Koji itu adalah gadis kelas 1 dan Ayano Koji bisa mengalahkan gadis itu. Ayano Koji ngerasa cukup beruntung karena lawannya juga nggak ahli. Hiyori di sini langsung memuji Ayano Koji karena sebagai pemula, Ayano Koji itu bisa melakukan Oshibana dengan baik. Hiyori di sini ngerasa kalau Ayano Koji punya bakat di bidang itu. Ayano Koji di sini merendah dengan bilang kalau dia nggak sehebat Hiyori. Ya, dalam hatinya kalau lawannya adalah Hiyori,
udah jelas Ayano Koji bakal kalah. Tapi pada intinya sekarang kemenangan pertama diraih Ayano Koji, karena Nagumo tuh hanya menghitung hasil individu bukan kelompok. Setelah pertandingan pertama itu, Ayano Koji sekarang didatangi sama Kiryuin. Dan Kiryuin di sini senang dengan kemenangan pertama yang berhasil diraih Ayano Koji. Ketika lagi ngobrol dengan Kiryuin, Ayano Koji sekarang didatangi sama Inogashira. Kiryuin di sini langsung agak mundur. Inogashira tuh di sini nanyain kepada Ayano Koji tentang Koenji. Ya, jadi Inogashira ini disuruh sama pemimpin kelompoknya yaitu Tatebayashi untuk membawa Koenji kembali ke kelompok. Makanya sekarang Inogashira minta bantuan Ayano Koji. Ayano Koji di sini minta maaf karena gimana pun juga gak ada yang bisa dilakuin terhadap Koenji. Inogashira di sini mengerti dan dia pun akhirnya pergi. Ya, walaupun gitu di sini setelah ngobrol dengan Kiryuin, Ayano Koji sendiri di sini tuh ngerasa nggak ada salahnya untuk mencoba berkontak dengan Koenji. Jadi Ayano Koji tuh mutusin untuk mencari Koenji. Walaupun sangat sulit dalam mencari Koenji, tapi ternyata pada akhirnya Ayano Koji berhasil menemukan lokasinya Koenji. Dan dia mendatangi Koenji yang terlihat bersenang-senang di hamparan yang luas. Ayano Koji menyapa dan dia ngasih tahu bahwa Koenji itu dicariin sama kelompoknya. Ya, di sini ada obrolan tapi pada intinya Koenji itu seperti biasa gak kooperatif. Ayano Koji di sini nggak ngerti kenapa Koenji itu selalu nggak mau kooperatif. Ayano Koji di sini akhirnya mutusin untuk pergi, tapi dihentikan Koenji. Koenji di sini tuh bakal ngasih tahu alasan kenapa dia nggak pernah kooperatif. Tapi sebelum itu, di sini Koenji tuh nanyain kalau misalkan saat ini diadain ujian tertulis, yang menang tuh apakah Koenji atau Ayano Koji. Di sini Ayano Koji ngasih tahu kalau dialah yang bakal menang. Koenji di sini salut karena Ayano Koji memiliki kepercayaan yang tinggi. Koenji di sini nanya lagi, kalau misalkan dia dan Ayano Koji bertarung, yang menang tuh apakah Ayano Koji atau dia? Ayano Koji di sini jawab kalau itu semua tergantung aturan pertarungannya. Karena gimana pun juga Koenji punya otot dan fisik yang gila. Jadi ya semuanya tergantung. Tapi satu hal yang diyakini Ayano Koji kalau itu bakal menjadi pertarungan yang gak mudah. Ayano Koji sama Koenji masih ngobrol. Ya, pada intinya alasan Koenji nggak kooperatif itu semua karena Koenji tuh ngerasa kalau dia adalah makhluk yang sempurna dan Koenji tuh mampu beradaptasi di situasi apapun. Koenji tuh menganggap kalau siswa-siswa yang lain adalah anak TK. Makanya dia tuh males kalau misalkan harus disuruh dalam membantu anak-anak TK. Koenji juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngerasa sebaiknya berlatih di Cina lagi. Jadi daripada harus bersekolah di sekolah elit, lebih baik berlatih di Cina lagi. Ya, tapi sayangnya Koenji tuh nggak bisa karena ada suatu keadaan, makanya dia tuh harus bersekolah di sekolah ini. Koenji juga tahu alasan kenapa Ayano Koji selalu mencoba untuk membujuk Koenji dalam ikut ujian. Itu semua pasti dilakuin demi Hori kita. Ayano Koji di sini tuh dalam hatinya salut karena Koenji punya pemikiran yang tajam. Ayano Koji tuh memang menganggap kalau Koenji ini bisa menjadi masalah di masa depan untuk Hori kita. Ya, seperti yang kalian tahu kalau Ayano Koji udah banyak membuat orang-orang di kelasnya Hori kita mulai berkembang. Nah, yang jadi masalah di kelas Hori kita sekarang cuma Koenji. Dan Koenji itu sangat sulit diajak kerja sama. Makanya Ayano Koji itu terus melakukan langkah-langkah untuk mengubah Koenji. Tapi ya untuk sekarang Ayano Koji itu di sini nggak mau mengambil resiko yang tinggi.
Dalam hatinya, Ayano Koji tuh ngerasa untuk mengubah Koenji supaya bisa diajak kerjasama adalah sesuatu yang sangat sulit. Dalam hatinya, bagi Ayano Koji bakal jauh lebih mudah untuk melenyapkan Koenji daripada harus mengubah Koenji menjadi senjata kelas. Setelah banyak ngobrol, Ayano Koji sama Koenji pun berpisah. Setelah itu, Ayano Koji sekarang mendatangi Kiryuin yang ternyata sekarang tuh lagi main ayunan dan ngobrol santai bersama Asahina. Ayano Koji di sini tuh ikut nimbrung dalam obrolan tersebut. Dari obrolan diketahui kalau Kiryuin tuh punya salah satu mimpi, yaitu menjadi politikus. Kiryuin tuh jelasin kalau dari kecil dia tuh udah bertemu dengan berbagai macam-macam politikus, karena ya memang mereka tuh memiliki hubungan dengan keluarganya. Ya, tapi saat kecil Kiryuin jelasin kalau dia nggak tertarik sama para politikus. Bagi Kiryuin, politikus kebanyakan tuh adalah orang-orang korup yang sering muncul di media. Nah, walaupun gitu, Kiryuin tuh mengagumi seseorang yang terlihat bersinar di dunia korup perpolitikan. Kiryuin tuh mengagumi Perdana Menteri Kijima. Kiryuin tuh mau berdiri di panggung yang sama dengan Kijima. Ya, tapi Kiryuin tegasin kalau untuk saat ini dia tuh nggak mau mengejar mimpi menjadi politikus. Di sini Kiryuin ngasih tahu kalau dia tuh bakal sangat senang kalau misalkan Ayano Koji mampu mewujudkan mimpinya untuk menjadi politikus. Bagi Kiryuin, Ayano Koji adalah orang yang sangat cocok di dunia perpolitikan. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma mau menjadi orang biasa dan dia tuh mau menjadi pekerja biasa. Setelah ngobrol, Asahina sekarang pergi karena sebentar lagi pertandingan selanjutnya bakal dimulai. Setelah Asahina pergi, Ayano Koji sama Kiryuin tuh ngobrolin tentang Koenji. Ya, pada intinya Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa tentang Koenji. Kiryuin di sini anehnya terlihat senang. Bagi Kiryuin itu artinya nggak semua hal tuh ternyata bisa diatasi sama Ayano Koji. Pertandingan kedua di hari pertama adalah pertandingan poteri atau tembikar tanah liat. Dan di pertandingan itu Ayano Koji masih menang. Setelah pertandingan itu ada juga pertandingan tenis meja. Di sini Ayano Koji 2 kali melakukan pertandingan tenis meja dan dua-duanya dia menang. Ayano Koji itu udah berpengalaman dalam tenis meja, makanya dia tuh bisa menang dengan mudah. Yang terakhir adalah pertandingan dalam membuat aksesoris. Ya, walaupun Ayano Koji itu pemula dalam membuat aksesoris, tapi kali ini Ayano Koji masih menang karena lawannya juga ternyata nggak terlalu hebat. Di hari pertama Ayano Koji udah mampu menyapu bersih 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang di malam hari, kelompok Ayano Koji kumpul dan ngobrol. Mereka di sini dibuat heboh karena kelompok Sakayanagi itu ternyata udah kalah 3 kali. Jadi dari 5 pertandingan, Sakayanagi menelan 3 kali kekalahan. Makanya sekarang orang-orang tuh penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kelompoknya Sakayanagi. Setelah ngobrol bareng dengan kelompok, Hashimoto sama Ayano Koji ngobrol berdua. Hashimoto di sini tuh penasaran kenapa Sakayanagi sampai-sampai bisa dikalahin sampai 3 kali. Hashimoto di sini meminta Ayano Koji untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi. Setelah banyak diskusi, Ayano Koji tuh mutusin untuk menyelidiki Sakayanagi. Ayano Koji juga penasaran tentang apa yang terjadi sampai-sampai Sakayanagi itu bisa dikalahin hingga 3 kali. Ya, lebih tepatnya kelompoknya lah yang dikalahkan 3 kali. Saat ini Ayano Koji tuh mutusin untuk nyantai di lobi penginapan dan ketika di sana dia tuh ditegur sama Sanada.
Sanada sama Ayano Koji pun mereka ngobrol. Ya di sini untuk awal Sanada tuh nanyain keadaannya Hashimoto. Seperti yang diketahui kalau Hashimoto ini diduga sebagai pengkhianat sama anak-anak kelas A. Makanya Sanada tuh penasaran sama kondisi Hashimoto saat ini. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Hashimoto masih seperti biasanya. Ayano Koji di sini tuh nanyain balik tentang Sakayanagi pasca di drop outnya Kamuro. Ayano Koji juga di sini penasaran, apakah kekalahan 3 kali kelompoknya Sakayanagi kali ini itu semua diakibatkan sama peristiwa Kamuro atau bukan. Sanada di sini ngasih tahu kalau Sakayanagi bertindak biasa aja sejak di drop outnya Kamuro. Jadi nggak ada perubahan dari Sakayanagi. Tapi untuk di camp pelatihan Sanada sendiri di sini tuh nggak ngerti kenapa kelompok Sakayanagi itu bisa menelan 3 kali kekalahan. Sanada di sini ngasih tahu ketika kelompoknya berhadapan dengan kelompoknya Sakayanagi, Sakayanagi itu nggak ikut berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Ya pada intinya, dari percakapan Ayano Koji ini masih belum bisa mendapatkan informasi yang berguna. Setelah ngobrol, Sanada pun dia pergi. Ketika Ayano Koji sendirian, saat ini dia didatangi sama Horikita. Horikita di sini tuh ngomongin tentang mau bertarung melawan Ichika. Intinya Horikita di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah berlatih sangat keras dalam seni bela diri. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh penasaran apakah kekuatan seni bela dirinya tuh udah melebihi Ichika atau belum. Makanya sebelum bertarung melawan Ichika, Horikita mau kalau Ayano Koji tuh mengevaluasi dulu cara bertarungnya. Ayano Koji di sini menyuruh Horikita untuk menanyakannya kepada Ibuki. Ya di sini Ayano Koji tuh menunjuk ke tempat arah Ibuki bersembunyi. Di sini Ibuki langsung muncul dan dia tuh terlihat kesal karena ketahuan sama Ayano Koji. Di sini Ayano Koji tahu kalau Ibuki sama Horikita dari awal tuh memang mau meminta Ayano Koji untuk mengevaluasi gaya bertarung mereka. Ya, selain Horikita, Ibuki juga kesal sama Ichika dan dia tuh mau tanding ulang melawan Ichika. Ibuki nggak mau kalah dari anak yang setahun lebih muda darinya. Ayano Koji di sini mengerti kalau Horikita sama Ibuki mau pelatihan darinya. Tapi di sini Ayano Koji meminta syarat. Ayano Koji di sini mau kalau Horikita harus ngomong dulu kepada Ichika bahwa Horikita bakal menantang ulang Ichika. Ayano Koji ngasih tahu kalau pertandingan ulang itu nantinya bakal dilaksanain pagi hari di hari terakhir. Nah, Ayano Koji juga ngasih tahu kalau Ichika tuh harus menerima tantangan dari Horikita. Kalau misalkan Ichika menolaknya, maka Ayano Koji tuh nggak ada gunanya memberikan pelatihan khusus kepada Horikita dan Ibuki. Jadi untuk sekarang, Horikita harus menantang Ichika dan Ichika harus menerima tantangan tersebut. Dan itu adalah syarat yang harus dipenuhi Horikita supaya Ayano Koji mau melatih Horikita. Horikita di sini mengerti dan dia ngasih tahu kalau dia bakal menantang Ichika. Di sini sebelum pergi, Ayano Koji meminta Horikita untuk menyelidiki sesuatu. Horikita di sini mengerti dan dia tuh bakal sekalian menyelidikinya. Setelah itu Ayano Koji, Horikita dan Ibuki mereka berpisah. Setelah itu Ayano Koji mandi di pemandian air panas dengan beberapa anggota kelompoknya. Ketika selesai mandi, Ayano Koji saat ini melihat ada Tatebayashi yang terlihat sangat kesal. Gak lama Tatebayashi mendatangi Koenji dengan wajah yang kesal. Tapi di sini Tatebayashi langsung didorong sama Koenji. Koenji di sini langsung pergi ke ruangan. Tapi di sini Tatebayashi berdiri dan dia langsung mengikuti Koenji ke ruangan. Di sini kelompok Ayano Koji itu penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi mereka tuh sekarang mengintip ke ruangan tersebut.
Saat ini terlihat kalau Tatebayashi itu meminta supaya Koenji mau diajak kerja sama. Tatebayashi ngasih tahu kalau kelompok membutuhkan Koenji. Ya sayangnya di sini tuh Koenji terlihat gak peduli dan dia menolaknya. Di sini terjadi keributan. Hashimoto pun akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan keributan. Sedangkan yang lainnya tuh sekarang kembali ke kamar. Beberapa menit berlalu dan Hashimoto kembali ke kamar kelompoknya. Dari cerita Hashimoto, diketahui kalau Tatebayashi itu sangat menginginkan kemenangan. Dia tuh mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sebelum lulus. Makanya dia tuh sekarang berusaha sangat keras. Tapi ya tetap aja mengendalikan Koenji adalah sesuatu yang sangat mustahil. Besoknya di pagi hari, tepatnya di hari kedua camp pelatihan, Ayano Koji sekarang tuh pergi ke tempat yang agak sepi. Dia tuh sekarang menunggu kedatangan Horikita dan Ibuki. Ya sesuai dengan janji, ketika Ichika menerima tantangan Horikita dan Ibuki, maka itu artinya Ayano Koji bakal mulai memberikan pelatihan kepada Horikita dan Ibuki. Nah sebelum mulai di sini tuh mereka ngobrol dulu. Ayano Koji di sini ngasih tahu sebelum latihan, Ayano Koji tuh mau kalau Horikita sama Ibuki berjanji bakal melawan Ichika 2 lawan 1. Jadi jangan pernah 1 lawan 1. Ayano Koji di sini tegasin melawan Ichika 1 lawan 1. Hal itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Horikita dan Ibuki. Makanya Ayano Koji mau kalau pertarungannya tuh nanti bakal menjadi 2 lawan 1. Ayano Koji mau kalau Horikita sama Ibuki berjanji hal itu. Di sini Horikita sama Ibuki tentunya menolak. Bertarung 2 lawan 1 adalah pertarungan yang membosankan. Mereka tuh maunya bertarung 1 lawan 1. Ayano Koji di sini tegasin lagi kalau Ichika sangat kuat. Horikita di sini mengerti. Horikita ngasih tahu kalau dia tuh mau ngetes dulu perkembangan dia dan Ibuki kepada Ayano Koji. Setelah Ayano Koji menilai masih nggak layak 1 lawan 1, maka Horikita sama Ibuki bakal bertarung 2 lawan 1 melawan Ichika. Di sini Ayano Koji pun akhirnya bersiap untuk mengambil kuda-kuda. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal pernah bergerak dari tempat ini. Ayano Koji juga terlihat memajukan tangan kirinya dan tangan kanannya di belakang. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma bakal menggunakan tangan kiri. Horikita dan Ibuki di sini kesal karena mereka diremehkan. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Horikita sama Ibuki bisa membuat Ayano Koji kesulitan, maka itu artinya Horikita sama Ibuki layak bertarung 1 lawan 1 melawan Ichika. Di sini Ibuki sangat kesal dan dia tuh langsung menendang Ayano Koji, tapi bisa dihindari dengan mudah. Di sini Ibuki mau mengambil tangan kirinya Ayano Koji, tapi Ayano Koji tentunya menggerakkan tangan kirinya dengan cepat sehingga sangat sulit untuk ditangkap sama Ibuki. Ayano Koji juga di sini tuh memutar pelan Ibuki dengan tangan kirinya dan dia tuh mendorongnya. Horikita di sini menyuruh Ibuki untuk bergantian. Horikita di sini pun mencobanya, tapi ya itu juga masih sangat terlalu sulit bagi Horikita. Ya di sini Ayano Koji membuat Horikita sama Ibuki menyadari kalau mereka semua tuh nggak mungkin bisa mengalahkan Ichika kalau bertarung 1 lawan 1. Ayano Koji di sini ngasih tahu mulai beberapa hari ke depan Ayano Koji bakal menjadi lawan sparring untuk Horikita dan Ibuki. Di sini, walaupun Horikita sama Ibuki kurang suka sama sikap Ayano Koji, tapi mereka tuh sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Karena faktanya untuk mengalahkan Ichika mereka tuh harus sparring melawan Ayano Koji. Singkatnya sekarang Horikita sama Ibuki kelelahan karena sparring melawan Ayano Koji. Horikita di sini tuh nggak ngerti kenapa Ayano Koji sangat kuat.
Ayano Koji di sini tuh cuma beralasan kalau dia tuh udah berlatih sejak kecil. Di sini Ibuki terlihat kesal dan dia tuh janji kalau besok dia tuh bakal memaksa Ayano Koji untuk bertarung sampai menggunakan kedua tangannya. Setelah ngomong gitu, Ibuki pun dia pergi. Sekarang Ayano Koji ngobrol sama Horikita. Di sini Horikita tuh nggak ngerti kenapa Ayano Koji tuh tumben-tumbenan mau diajak kerja sama. Horikita di sini tuh menjadi curiga. Ayano Koji di sini cuma bilang kalau dia tuh nggak punya pilihan lain. Singkat cerita, Horikita sama Ayano Koji pun berpisah. Sekarang setelah selesai mandi pagi, Ayano Koji tuh kumpul bersama kelompoknya. Oh ya, di sini tuh terlihat kalau para anak laki kelas 1, mereka tuh sekarang tuh terlihat mengagumi Ayano Koji. Jadi setelah mandi kemarin malam, anak-anak laki-laki kelas 1 tuh tiba-tiba berubah sikap dan menganggap kalau Ayano Koji adalah inspirasi mereka. Ya pada intinya mereka mengagumi Ayano Koji. Ayano Koji di sini tentunya tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba suasana kelas 1 berubah menjadi kagum padanya. Nah sekarang ketika kumpul, anak-anak laki-laki kelas 1 tuh mau kalau nanti malam Ayano Koji mandi lagi bersama mereka. Ayano Koji di sini masih nggak ngerti dengan apa yang terjadi, tapi ya karena pemandian air panas memang bareng-bareng, Ayano Koji di sini tentunya cuma bisa mengiyakan. Sekarang melihat perubahan sikap yang terjadi pada anak kelas 1, Kiryuin pun di sini akhirnya nanya kepada Ayano Koji tentang apa yang udah dilakuin sama Ayano Koji. Ayano Koji di sini tentunya ngasih tahu kalau dia juga bingung dengan apa yang terjadi. Hashimoto di sini heran karena Ayano Koji nggak ngerti alasan kenapa dia tuh bisa dikagumi sama anak laki-laki kelas 1. Hashimoto pun di sini ngasih tahu ada sesuatu bagian tubuh Ayano Koji yang dikagumi sama laki-laki. Hashimoto juga salah satu yang kagum. Tapi di sisi lain Hashimoto juga takut sama bagian tubuh tersebut. Kiryuin di sini masih penasaran. Tapi di sini Hashimoto ngasih tahu kalau itu adalah rahasia lelaki. Ya di sini gue cuma nebak ya, kemungkinan mereka tuh lagi ngomongin tentang T-Rex. Dan ya menurut gue sangat wajar kalau T-Rex Ayano Koji itu bisa menjadi inspirasi. Apalagi yang namanya cowok pasti mau punya T-Rex yang besar. Setelah ngobrol dan makan bareng dengan kelompoknya, Ayano Koji sekarang menuju ke lobi dan di sana tuh dia melihat ada Sakaya Nagi. Keduanya pun saling sapa dan keduanya mereka ngobrol. Tentunya ada obrolan seputar camp pelatihan. Sakaya Nagi di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau berlama-lama larut dalam kesedihan karena kehilangan Kamuro. Jadi Sakaya Nagi udah move on. Sakaya Nagi juga ngasih tahu alasan dia nggak bergerak di camp pelatihan kali ini itu semua karena sekarang Sakaya Nagi lagi fokus dalam mencari orang yang bisa dipercaya untuk menggantikan posisinya Kamuro. Sakaya Nagi tuh lagi mencari siswa perempuan yang cocok untuk dijadikan kaki dan tangannya. Jadi ya bisa dibilang Sakaya Nagi lagi mencari penggantinya Kamuro. Sakaya Nagi tuh sampai sekarang masih belum bisa memutuskan siapa penggantinya Kamuro. Karena hal itulah Sakaya Nagi tuh nggak terlibat dalam pertarungan di camp pelatihan kali ini. Karena fokusnya nggak ke sana. Gak lama sekarang datanglah Kito dan gak lama datang juga Ichika ikut nimbrung. Ichika di sini tuh nanyain kenapa kelompok Sakaya Nagi di camp pelatihan kali ini bisa mengalami sampai 3 kali kekalahan. Sakaya Nagi di sini cuma ngasih tahu kalau dia bukanlah pemimpin kelompok. Jadi semuanya tuh terserah kepada pemimpin kelompok yaitu kelas 3. Walaupun gitu, di sini Sakaya Nagi ngasih tahu kalau Ichika mau menantangnya, maka Sakaya Nagi bakal meladeni Ichika. Ichika di sini terlihat meremehkan.
Ichika di sini mengungkit kekalahan Sakayanagi di ujian khusus yang menyebabkan Kamuro di drop out. Ichika di sini terlihat mau menyentuh Sakayanagi, tapi dengan sigap Kito sekarang mencengkram tangannya Ichika. Di sini ada sedikit provokasi, tapi pada akhirnya Ichika nggak jadi menyentuh Sakayanagi, dan Kito pun akhirnya melepaskan cengkraman tangannya kepada Ichika. Ichika di sini ngasih tahu kalau suatu saat nanti dia tuh mau bermain dengan Sakayanagi. Jadi Sakayanagi tuh harus bersiap untuk memberikan segalanya. Setelah ngomong gitu, Ichika pun dia pergi. Ayano Koji juga sekarang tuh pergi karena dia tuh nggak mau berlama-lama terlibat dalam konflik yang mencolok. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Tsukasa, Delta Bimantara, Ragil Belhaki, Sasuga Aquasama, HS, Myo-chan, Nopal, Rev, Shahrin Senju, Dino Bagus, Dinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.